dunia kembali menahan napas. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menolak ultimatum dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ancaman sanksi, tarif 100%, hingga isolasi global semuanya diabaikan. Putin justru melipatgandakan serangan, bersumpah untuk menaklukkan 4 wilayah Ukraina yang diklaim sebagai milik Rusia. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini awal dari babak baru perang besar yang melibatkan kekuatan nuklir? Presiden Donald Trump menetapkan tenggat, Jumat ini, Rusia harus menyetujui gencatan senjata di Ukraina. Jika tidak, Trump berjanji menjatuhkan sanksi baru terhadap Moskow dan memberlakukan tarif 100% bagi negara-negara yang masih membeli minyak dari Rusia termasuk dua kekuatan besar, China dan India. Langkah ini mengejutkan dunia. Trump tidak hanya menekan Putin, tapi juga memperingatkan para sekutu dan mitra dagang Rusia. Sinyal keras dikirim ke Beijing dan New Delhi. Namun, apakah semua ancaman itu cukup membuat Putin gentar? Menurut sumber terpercaya dari dalam Kremlin, Putin tidak akan tunduk. Presiden Rusia itu tetap bertekad melanjutkan perang dan merebut wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson secara penuh. 3 tahun lebih sanksi internasional ternyata tidak cukup memukul Rusia sampai menyerah. Putin masih berharap membangun kembali hubungan dengan Barat, tapi prioritas utamanya sekarang adalah menang perang, ujar salah satu sumber. Kemenangan itu, menurut para analis, akan memberinya klaim strategis yang kuat untuk memaksa Ukraina dan dunia menerima realitas baru. Meski perundingan damai sempat terjadi 3 kali sejak Mei lalu, tak ada kemajuan berarti. Pertemuan-pertemuan itu lebih bersifat kemanusiaan, misalnya soal pertukaran tawanan perang. Putin menyebut perundingan itu positif, tapi tetap mengajukan syarat berat. Ukraina harus menarik seluruh pasukannya dari wilayah yang dikuasai Rusia. Kiev harus menerima status netral, artinya, tidak boleh bergabung dengan NATO. Bagi Ukraina, itu sama saja dengan menyerah. Meski tanpa percaya diri, Putin juga khawatir. Bukan soal militer, tapi tentang Trump secara pribadi. Putin tak ingin membuat Trump marah, tapi dia juga tidak bisa menghentikan perang hanya karena tekanan Washington, ungkap salah satu sumber Kremlin. Menurut mereka, sanksi dan tarif baru yang diancam Trump memang menyakitkan, tapi tidak mematikan. Bahkan ada yang menyebut Trump mungkin akan berubah pikiran lagi, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Dari Washington, Gedung Putih tetap tegas. Juru bicara Anna Kelly mengatakan, Presiden Trump ingin menghentikan pembunuhan, itulah sebabnya ia menjual senjata ke NATO dan mengancam Rusia. Namun, bukan hanya ancaman yang dilakukan Trump. Baru-baru ini, ia mengirimkan utusan khusus, Steve Witkoff, langsung ke Rusia. Tujuannya belum diumumkan secara rinci, tapi yang jelas terjadi setelah Rusia keluar dari moratorium penggunaan rudal nuklir jarak pendek dan menengah. Ini adalah sinyal yang mengerikan bagi stabilitas global. Dengan segala manuver ini, dunia menghadapi kenyataan pahit. Rusia semakin agresif, Ukraina terus berjuang, Amerika Serikat kian keras dan bayang-bayang Perang Dunia Ketiga mulai terasa. Apakah Putin akan tunduk? Apakah Trump akan benar-benar menjatuhkan sanksi super berat? Dan yang paling penting, apakah dunia masih punya waktu untuk mencegah bencana global?